Pernahkah kamu berpikir, setiap kali menggesek kartu debit atau kartu kredit di kasir, sebenarnya ada pihak lain yang ikut mendapatkan keuntungan? Mereka bukan bank yang menyimpan uangmu. Mereka juga bukan toko tempat berbelanja, namun hampir setiap transaksi yang dilakukan melewati jaringan mereka. Dua nama yang paling mendominasi adalah Visa dan Mastercard. Selama puluhan tahun, kedua perusahaan ini menjadi tulang punggung pembayaran elektronik dunia. Jutaan toko, bank, hingga platform belanja online bergantung pada jaringan mereka agar transaksi bisa berjalan dengan cepat dan aman. Dominasi itu begitu besar, sehingga banyak orang menganggap sistem ini tidak akan pernah tergantikan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul sebuah teknologi yang awalnya dianggap sederhana. Hanya sebuah kode kotak hitam putih yang ditempel di meja kasir. Namanya kris. Di Indonesia, hampir semua orang sudah mengenalnya. Mulai dari pedagang kaki lima hingga pusat perbelanjaan besar, kini menerima pembayaran menggunakan kris. Yang menarik, kris ternyata tidak berhenti sebagai alat pembayaran dalam negeri. Sistem ini mulai terhubung dengan negara lain melalui kerja sama lintas batas. Wisatawan Indonesia bisa membayar di luar negeri hanya dengan memindai kode QR dari aplikasi yang biasa digunakan di rumah. Sebaliknya, wisatawan asing juga mulai menikmati kemudahan yang sama saat datang ke Indonesia. Disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah perkembangan ini hanya mempermudah transaksi masyarakat atau sebenarnya sedang membuka babak baru dalam persaingan sistem pembayaran dunia? Bisakah kris suatu hari menjadi alternatif yang mengurangi dominasi Visa dan Mastercard atau justru keduanya akan tetap menjadi penguasa yang tidak tergoyahkan? Mari kita bahas lebih dalam. Selama ini banyak orang mengira Visa dan Mastercard adalah bank. Padahal, anggapan itu kurang tepat. Keduanya tidak menerima tabungan, tidak memberikan bunga simpanan, dan sebagian besar juga tidak menerbitkan kartu secara langsung. Mereka adalah perusahaan yang menyediakan jaringan pembayaran, yaitu jalan tol digital yang menghubungkan bank, toko, dan pelanggan dalam satu sistem yang bisa saling berkomunikasi. Ketika kamu menggesek kartu di mesin pembayaran, transaksi itu tidak langsung berpindah dari rekeningmu ke rekening penjual. Permintaan pembayaran lebih dulu dikirim melalui jaringan Visa atau Mastercard. Dalam hitungan detik, jaringan tersebut memeriksa apakah kartu valid, apakah saldo atau limit masih tersedia, lalu mengirimkan persetujuan kepada toko. Semua proses itu terjadi begitu cepat hingga hampir tidak pernah disadari oleh pengguna. Karena menjadi penghubung dalam miliaran transaksi setiap hari, Visa dan Mastercard memperoleh pendapatan dari biaya yang dibayarkan oleh bank dan pelaku usaha. Nilainya memang kecil untuk setiap transaksi. Namun ketika dikalikan dengan miliaran pembayaran di seluruh dunia, jumlahnya berubah menjadi pendapatan yang sangat besar. Inilah alasan mengapa kedua perusahaan ini mampu menjadi raksasa di industri pembayaran global. Keunggulan mereka tidak hanya berasal dari teknologi, tetapi juga dari jaringan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Hampir semua bank besar di dunia telah terhubung dengan sistem mereka. Jutaan toko, hotel, maskapai penerbangan, hingga situs belanja online menerima kartu yang berjalan di atas jaringan Visa dan Mastercard. Semakin banyak yang menggunakan, semakin sulit pula muncul pesaing baru yang mampu mengejar. Dominasi inilah yang membuat banyak negara bergantung pada dua jaringan tersebut untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Mulai dari belanja di supermarket, memesan hotel di luar negeri, hingga berlangganan layanan digital, semuanya bisa melibatkan Visa atau Mastercard. Pertanyaannya, apakah dominasi sebesar ini akan terus bertahan atau justru mulai menghadapi tantangan dari sistem pembayaran baru seperti kris? Disinilah letak perbedaan paling mendasar. Visa dan Mastercard adalah perusahaan yang menyediakan jaringan pembayaran global, sementara kris bukanlah sebuah perusahaan. Kris merupakan standar kode QR nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia agar seluruh aplikasi pembayaran di Indonesia dapat menggunakan satu sistem yang sama. Jadi, kris lebih tepat disebut sebagai sebuah standar, bukan sebuah merek bisnis. Sebelum kris hadir, setiap dompet digital memiliki kode QR sendiri. Sebuah toko seringkali harus memasang banyak kode agar bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi. Kondisi ini membuat transaksi menjadi kurang praktis, baik bagi penjual maupun pembeli. Melalui kris, semua aplikasi yang mendukung standar tersebut dapat menggunakan satu kode yang sama. Perbedaan berikutnya
ada pada jalur transaksi. Saat menggunakan kartu Visa atau Mastercard, pembayaran harus melewati jaringan internasional milik perusahaan tersebut sebelum akhirnya diproses oleh bank. Sebaliknya, transaksi kris dapat langsung diproses melalui sistem pembayaran nasional yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Jalurnya menjadi lebih sederhana sehingga biaya transaksi juga dapat ditekan. Biaya yang lebih rendah menjadi salah satu alasan mengapa kris berkembang sangat cepat. Terutama di kalangan pelaku UMKM, pedagang tidak perlu menyediakan mesin kartu yang relatif mahal. Sementara pembeli hanya membutuhkan ponsel dan aplikasi perbankan atau dompet digital. Proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah dijangkau oleh usaha kecil sekalipun. Namun perbedaan terbesar sebenarnya bukan soal bentuk kode QR atau biaya transaksi. Yang paling penting adalah kendali atas sistem pembayaran. Ketika transaksi diproses melalui infrastruktur dalam negeri, sebuah negara memiliki kontrol yang lebih besar terhadap data, biaya, dan pengembangan teknologinya sendiri. Dari sinilah kris mulai dipandang bukan sekadar alat pembayaran, melainkan bagian dari strategi kedaulatan ekonomi digital. Indonesia ternyata bukan satu-satunya negara yang mengembangkan sistem pembayaran berbasis QR. India memiliki UPI, Thailand mempunyai PromptPay, Singapura mengembangkan PayNow, sementara Malaysia menggunakan DuitNow. Sekilas semuanya terlihat berbeda, tetapi tujuan besarnya sama, yaitu membangun sistem pembayaran yang lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada jaringan pembayaran global. Mengapa tren ini muncul hampir bersamaan? Salah satu alasannya adalah biaya transaksi. Setiap pembayaran yang melewati jaringan internasional umumnya dikenai berbagai biaya yang pada akhirnya ikut ditanggung oleh bank, pelaku usaha, atau bahkan konsumen. Dengan membangun sistem sendiri, sebuah negara memiliki peluang untuk menekan biaya tersebut sehingga transaksi menjadi lebih efisien. Selain biaya, ada alasan yang jauh lebih strategis, yaitu kedaulatan digital. Di era ekonomi modern, data transaksi menjadi aset yang sangat berharga. Dari data tersebut dapat diketahui pola belanja masyarakat, perkembangan sektor usaha, hingga kondisi ekonomi suatu negara. Tidak mengherankan jika banyak pemerintah ingin memiliki kendali lebih besar terhadap infrastruktur pembayaran di dalam negerinya. Karena memiliki tujuan yang sama, beberapa negara mulai menghubungkan sistem pembayaran mereka. Indonesia misalnya telah bekerja sama dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura agar masyarakat dapat melakukan pembayaran lintas negara menggunakan aplikasi yang sudah dimiliki. Langkah ini membuat transaksi menjadi lebih mudah tanpa harus selalu bergantung pada jaringan kartu internasional. Inilah yang membuat persaingan pembayaran global mulai memasuki babak baru. Dahulu kompetisi hanya terjadi antara bank atau perusahaan kartu. Kini negara juga mulai membangun infrastrukturnya sendiri dan saling menghubungkannya. Jika tren ini terus berkembang, masa depan sistem pembayaran dunia mungkin tidak lagi hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, tetapi juga oleh jaringan nasional yang saling terintegrasi. Bayangkan beberapa tahun ke depan, ketika semakin banyak negara saling menghubungkan sistem pembayaran mereka, seorang wisatawan dari Indonesia mendarat di Bangkok, Kuala Lumpur, atau Singapura, lalu cukup membuka aplikasi mobile banking yang biasa digunakan di rumah, tanpa menukar uang tunai dan tanpa mengeluarkan kartu internasional. Pembayaran sudah bisa dilakukan hanya dengan memindai kode QR. Bagi wisatawan, perubahan ini tentu membuat perjalanan menjadi lebih praktis. Mereka tidak perlu membawa banyak uang tunai atau khawatir dengan proses penukaran mata uang di bandara. Bagi pedagang, transaksi juga menjadi lebih sederhana karena pembayaran langsung masuk ke sistem yang telah terhubung dengan bank di negaranya. Semuanya berlangsung hanya dalam hitungan detik. Namun dampaknya tidak berhenti pada kenyamanan. Jika semakin banyak transaksi lintas negara dilakukan melalui jaringan pembayaran yang terhubung secara langsung, sebagian transaksi yang sebelumnya melewati Visa atau Mastercard berpotensi berpindah ke sistem baru tersebut. Memang perpindahan itu mungkin tidak terjadi sekaligus. Tetapi sedikit demi sedikit, pangsa pasar jaringan pembayaran global bisa mulai berkurang. Meski demikian, Visa dan Mastercard masih memiliki keunggulan yang sangat besar. Jaringan mereka telah diterima di jutaan merchant di seluruh dunia dan mendukung berbagai layanan seperti kartu kredit, pembayaran daring, hingga transaksi internasional yang kompleks. Karena itu, kemunculan kris tidak serta-merta menghapus peran mereka, tetapi mulai menghadirkan alternatif yang sebelumnya tidak pernah ada.
Jika kerjasama lintas negara terus diperluas, bukan tidak mungkin kawasan Asia akan memiliki ekosistem pembayaran yang semakin mandiri. Semakin banyak transaksi yang dapat diselesaikan melalui jaringan regional, semakin kecil pula ketergantungan terhadap infrastruktur pembayaran global. Pertanyaannya sekarang, apakah perkembangan ini cukup kuat untuk benar-benar menggantikan Visa dan Mastercard, atau hanya menjadi pelengkap bagi sistem yang sudah ada? Visa dan Mastercard telah membangun jaringan pembayaran global selama puluhan tahun. Mereka diterima di jutaan toko, hotel, maskapai penerbangan, layanan digital, hingga situs belanja internasional. Membangun jaringan sebesar itu tentu bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dalam beberapa tahun. Di sisi lain, Kris memiliki keunggulan yang berbeda. Sistem ini dirancang agar transaksi menjadi lebih sederhana, murah, dan mudah diakses, terutama untuk pembayaran sehari-hari. Selama transaksi dilakukan di negara yang telah terhubung dengan jaringan Kris atau sistem QR sejenis, masyarakat bisa menikmati kemudahan tanpa harus selalu menggunakan kartu internasional. Kemungkinan terbesar bukanlah Kris menggantikan Visa dan Mastercard sepenuhnya, melainkan keduanya akan melayani kebutuhan yang berbeda. Untuk transaksi domestik dan sebagian pembayaran lintas negara, penggunaan QR diperkirakan akan terus meningkat. Sementara untuk transaksi global yang lebih kompleks, seperti belanja di situs luar negeri atau penggunaan kartu kredit internasional, Visa dan Mastercard masih memiliki posisi yang sangat kuat. Persaingan ini juga mendorong inovasi dari semua pihak. Semakin banyak pilihan sistem pembayaran, semakin besar pula tekanan agar biaya transaksi menjadi lebih murah, layanan semakin cepat, dan teknologi terus berkembang. Pada akhirnya, yang paling diuntungkan bukan hanya bank atau penyedia layanan pembayaran, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna. Jadi, pertanyaan yang tepat mungkin bukan apakah Kris akan mengalahkan Visa dan Mastercard. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah dunia sedang bergerak menuju masa ketika tidak ada lagi satu atau dua jaringan yang mendominasi seluruh transaksi global? Jika itu benar-benar terjadi, maka kita sedang menyaksikan perubahan besar dalam peta ekonomi digital dunia. Dan perubahan itu sudah dimulai dari sebuah kode QR yang setiap hari kita temui di meja kasir. Kalau kita melihat Kris hanya sebagai sebuah kode QR, mungkin tidak ada yang terlihat istimewa. Namun jika kita melihat apa yang sedang terjadi di baliknya, gambarnya menjadi jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang cara membayar kopi, makan siang, atau berbelanja. Ini adalah tentang bagaimana sebuah negara mulai membangun infrastrukturnya sendiri di era ekonomi digital. Selama puluhan tahun, sistem pembayaran dunia didominasi oleh beberapa pemain besar yang menghubungkan hampir seluruh transaksi internasional. Kini, semakin banyak negara mulai mengembangkan jaringan pembayaran mereka sendiri dan bahkan saling menghubungkannya. Tujuannya bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, memperkuat kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada sistem yang dibangun pihak lain. Apakah Kris akan menggantikan Visa dan Mastercard? Untuk saat ini jawabannya mungkin belum. Namun sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana. Dulu pembayaran digital juga dianggap hanya pelengkap uang tunai. Hari ini justru menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah dalam 10 atau 20 tahun ke depan, Kris dan jaringan pembayaran serupa akan mampu mengurangi dominasi Visa dan Mastercard, atau justru kedua raksasa itu akan tetap menjadi penguasa sistem pembayaran dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, karena kita akan terus membahas perubahan besar yang sedang membentuk masa depan ekonomi Indonesia dan dunia, jauh sebelum perubahan itu benar-benar terjadi.